Malam itu, dingin menusuk kulit. Jalanan setapak di dekat rel kereta api terasa lengang. Lampu jalan redup, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari-nari di setiap langkah. Seorang gadis muda bernama Akari baru saja pulang dari les tambahan, mempercepat langkahnya. Ia ingin cepat sampai rumah, jauh dari hawa dingin dan kesepian mencekam ini. Tiba-tiba, ia mendengar suara, bukan deru kereta, tapi suara gesekan. Teke, teke, pelan, namun semakin mendekat. Akari berhenti, jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke belakang, ke arah kegelapan di ujung jalan. Tidak ada apa-apa. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya. Mungkin ranting yang terseret angin. Ia kembali berjalan, namun suara itu kembali. Kali ini lebih jelas, lebih cepat. Teke teke, teke teke. Seolah ada sesuatu yang menyeret dirinya di permukaan aspal. Dengan kecepatan yang mustahil, keringat dingin mulai membasahi punggung Akari. Ia menoleh lagi, dan di sana, di ujung jalan, sekitar 30 meter darinya, sesosok bayangan. Bukan bayangan manusia normal. Bayangan itu rendah, bergerak cepat, seperti ada yang bersembunyi di balik semak-semak. Namun, saat bayangan itu melewati pilar jembatan, Akari melihatnya dengan jelas. Itu adalah tubuh bagian atas seorang gadis, tanpa kaki. Ia bergerak dengan menggunakan kedua sikunya, menyeret tubuhnya di atas tanah dengan kecepatan yang mengerikan, menciptakan suara teke-teke yang menusuk telinga. Rambutnya panjang, hitam, terurai menutupi sebagian wajahnya. Hanya matanya yang terlihat, merah menyala dengan dendam tak terhingga. Akari memekik tertahan. Darah dalam tubuhnya serasa membeku. Kakinya lumpuh sesaat, terikat oleh rasa takut yang luar biasa. Ia tahu siapa itu. Legenda teke-teke, hantu seorang siswi yang tubuhnya terpotong oleh kereta api. Akari pernah mendengar cerita itu, menganggapnya hanya dongeng anak-anak. Tapi kini, ia nyata. Sosok itu semakin cepat mendekat. Teke-teke, teke-teke. Suara gesekan yang mengerikan itu kini memenuhi gendang telinga Akari. Ia bisa melihat detail wajah hantu itu sekarang wajah pucat dengan ekspresi putus asa bercampur amarah. Akari memutar tubuhnya dan berlari. Ia berlari sekuat tenaga. Napasnya tersengal-sengal. Namun, secepat apapun ia berlari, suara teke-teke di belakangnya semakin dekat. Hantu itu lebih cepat dari yang ia bayangkan. Ia bisa mendengar gesekan kres-kres di belakangnya. Seolah-olah hantu itu tepat di belakangnya, siap menangkapnya kapan saja. Ia melihat sebuah gerbang sekolah di depan. Beberapa meter lagi, harapan muncul jika ia bisa masuk ke dalam dan mengunci diri. Tiba-tiba, suara teke-teke berhenti. Akari terkesiap, lalu menoleh ke belakang. Hantu itu sudah tidak ada. Jalanan kembali sepi, gelap. Keringat membanjiri wajah Akari. Jantungnya berdebar kencang sekali. Ia menatap sekeliling. Mungkin ia sudah berhasil lolos. Sebuah suara dingin berbisik tepat di telinganya. Di mana kakiku? Akari membeku. Ia tidak berani bergerak. Ia tahu siapa yang bertanya. Suara itu kembali. Kali ini lebih dekat. Seolah napas busuk hantu itu menyentuh kulitnya. Siapakah? Namaku. Akari tahu. Ini adalah pertanyaan jebakan. Jika ia menjawab salah, ia akan menjadi korban. Ia mencoba mengingat semua detail cerita yang pernah ia dengar. Ada nama, ada lokasi. Kashima Reiko. Akari berbisik. Suaranya nyaris tak terdengar. Kakimu, di jalur kereta api Meishin. Hening, tidak ada jawaban. Akari menunggu. Napasnya tertahan. Apakah ia berhasil? Tiba-tiba, tawa seram yang menusuk tulang terdengar. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa kepedihan yang terdistorsi. Sebuah rasa dingin yang menusuk-menusuk pinggang Akari. Ia merasakan sentuhan tajam. Sebuah sabit berkarat berkilat dalam kegelapan. Akari memekik. Pandangannya jatuh ke bawah. Tubuhnya terasa mati rasa dari pinggang ke bawah. Ia melihat kakinya, terpisah darinya. Hantu Kashima Reiko kini berdiri di hadapannya. Wujudnya tampak semakin utuh. Matanya bersinar merah penuh kemenangan. Ia menatap Akari dengan senyum miris. Sekarang, kau juga akan mencarinya. Akari merasakan lantai dingin di pipinya saat ia jatuh. Bisikan-bisikan mulai datang. Bisikan dari arwah-arwah yang kini bergabung dengannya. Ia mencoba bergerak, tapi tidak bisa. Ia hanya bisa menyeret dirinya. Dan suara itu, teke-teke, teke-teke, bergema di malam yang sepi, menambah satu lagi korban dalam daftar panjang pembalasan Kashima Reiko.